Rasa cinta pun juga ada takarannya dan manifestasinya itu beda-beda. Ada orang yang memaksa anaknya pergi ke masjid karena rasa cinta. Ada orang yang membiarkan anaknya tidur karena rasa cinta. Ketika ilmu ini disambungkan dengan kekuasaan, yang terjadi adalah keadilan. Jadi pemimpin yang adil itu salah satunya itu harus berilmu yang benar. Tapi ketika kekuasaan tidak disanding dengan ilmu, maka yang terjadi adalah kezaliman. Kita perhatikan sekarang. Ketika ilmu ini disandingkan dengan kekayaan, maka yang terjadi adalah kedermawanan. Masjid ini salah satunya berdiri karena sandingan antara ilmu dengan kekayaan. Sehingga muncullah masjid, muncullah panti-panti asuhan. Itu kan karena adanya rasa harapan dari orang yang berilmu bahwa tabungannya itu nanti bermanfaat ketika Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita sekalian masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kemauan untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi musibah yang besar ini, di mana Covid semakin merajalela. Itu musibah kesehatan kita, termasuk juga musibah dalam hal pemikiran yang saat ini juga terjadi kekacauan luar biasa di dunia ini. Oleh karena itu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah dalam kebaikan, bisa istiqomah dalam kebenaran, juga istiqomah dalam menjaga kesehatan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, kembali kita lanjutkan tentang kajian kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 3 karakter dasar manusia yang mungkin semuanya tidak bisa kita bahas sekarang karena terlalu panjang. Pada dasarnya bahwa ada 3 karakter dasar manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam berhubungan dengan Rasulullah, berhubungan dengan sesama manusia, juga berhubungan dengan lingkungan kita. Karakter dasar ini tidak bisa lepas dari seseorang, walaupun orang itu menafikannya. Yang pertama adalah rasa takut. Ini karakter dasar manusia. Di balik rasa takut ini ada kekuatan. Makanya judul saya saat ini adalah The Power of Fear. Kekuatan rasa takut. Nah, ini. Jadi rasa takut itu kan sepertinya kelemahan, tapi ternyata ada kekuatan di balik rasa takut itu. Nanti mungkin kita bisa bahas. Kemudian yang kedua adalah harapan kita, yaitu roja kita. Kalau takut itu khosyah, rasa takut. Kemudian yang kedua harapan, kita mesti punya harapan. Juga harapan ini bisa menjadi power bagi kita, bisa menjadi kekuatan, tapi juga bisa menghancurkan kita. Karena di sini ada takarannya, ya. Makanya harapan itu juga harus dikontrol. Yang ketiga adalah mahabbah, rasa cinta kita. Rasa cinta pun juga ada takarannya dan manifestasinya itu beda-beda. Ada orang yang memaksa anaknya pergi ke masjid karena rasa cinta. Ada orang yang membiarkan anaknya tidur karena rasa cinta. Maka manifestasi
atau kenampakan rasa cinta itu berbeda-beda, tergantung dari pengetahuan orang tersebut, tergantung dari wawasan orang tersebut dalam menghadapi kehidupan. Makanya ketika ada orang mengatakan dia tidak punya rasa takut misalnya, sebenarnya dia punya rasa takut. Takut dikatakan sebagai orang yang takut, itu kan takut juga. Sebagai contoh misalnya, yang pakai masker itu ada rasa takut. Yang tidak pakai masker itu bukan berani, bisa jadi lupa. Yang kedua, bisa jadi takut dikatakan sebagai orang takut, itu pun rasa takut. Dan itu pasti dimiliki oleh semua manusia. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama ini kita bahas tentang rasa takut, the power of fear, kekuatan rasa takut. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan tentang sifat khosyah. Istilah rasa takut ini bisa disebut juga khosyah, ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antaranya salah satu ayat, sesungguhnya hanya saja orang yang takut kepada Allah itu adalah dia kalangan para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena kalau kita ambil contoh saja, ada orang yang tidak takut karena tidak berilmu. Sebagai contoh, anak kecil itu ketika dia baru bisa berjalan, dia itu kita lepas di jalan raya, dia akan jalan tanpa melihat kanan kiri, tanpa tahu ada bahaya. Nah ini, karena tidak ada pengetahuan baginya bahwa di jalan itu banyak kendaraan yang bisa menabraknya. Maka di situ kecil rasa takutnya di situ, karena kurangnya pengetahuan orang anak tersebut. Tetapi rasa takut pun kadang-kadang dari pengalaman, dan pengalaman orang itu berbeda-beda. Maka rasa takut pun juga berbeda-beda. Bahkan ada rasa takut yang tidak logis karena pengalaman orang tersebut. Misalnya ketika kecil dia itu sering ditakut-takuti dengan buah rambutan misalnya. Bagi orang yang normal, kok takut pada rambutan? Ternyata anak ini waktu kecil dia itu ditakut-takuti dengan rambutan, sehingga ketika tua itu tetap takut kepada rambutan. Ini saya pernah perhatikan di layar televisi, ada seorang artis itu diberi hadiah, ya, karena sudah diketahui rasa takutnya. Ketika dibuka itu ternyata rambutan, dilempar langsung dia lari. Nah ini kenapa? Karena ada pengalaman-pengalaman terhadap rasa takutnya. Dan pengalaman kepada hal yang dia takuti, dan itu dalam pandangan umum dianggap tidak logis, itu disebut fobia. Fobia ini berdasarkan pengalaman masa lalu yang terekam dalam otaknya sehingga terus membayanginya. Maka orang yang fobia ini perlu diterapi dengan hipnoterapi. Supaya apa? Mengembalikan kesadaran normalnya bahwa rasa takutnya itu tidak logis, dan itu perlu diterapi. Hadirin rahimakumullah. Kembali kita membahas tentang bagaimana posisi rasa takut dan harapan ini. Bahwa rasa takut dan harap ini, khosyah dan roja ini ibarat dua sayap burung. Jadi keduanya itu burung bisa terbang. Ini kalau keduanya itu normal. Ini burung bisa terbang. Kalau salah satu sayapnya itu patah, maka burung itu tidak bisa terbang dengan normal. Kalau kita ibaratkan itu, kalau harap itu, kalau naik sepeda motor itu ngegasnya, itu harapan. Orang itu kalau tidak punya harapan, dia itu tidak bergerak akhirnya. Tidak bergerak. Jadi bergerak ini adalah bentuk dari harapan kita. Makanya ada seorang tokoh mengatakan bahwa hidup ini seperti naik sepeda. Hidup itu seperti naik sepeda.
maka harus seimbang kita. Sepeda itu bisa jalan kalau kita menaikinya dengan seimbang. Bagaimana supaya seimbang? Maka bergeraklah. Bergeraklah. Coba sepeda itu, kalau semakin lambat gerakannya, semakin tidak seimbang, sehingga bisa jatuh. Maka gerakan itu adalah harapan kita. Harapan kita. Tapi sepeda itu pun harus punya rem. Harus punya rem. Gerak terus, ya, ngegas terus itu berbahaya. Ngerem juga terus juga berbahaya. Makanya ada sinergi antara gas dan rem. Nah, gas itu adalah harapan kita, rem itu adalah rasa takut kita. Dan kalau kita perhatikan sehari-hari, kita berkutat di antara tiga itu. Jadi cinta, takut, dan harap. Itulah kehidupan kita. Ketika seseorang itu mampu mengatur rasa takutnya dan mampu mengatur harapannya, maka orang itu disebut orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Jadi ada wisdom, ya, ada kebijaksanaan. Jadi mampu mengatur bagaimana harapan-harapannya dan bagaimana dia rasa takutnya bisa diatur. Inilah sifat-sifat dasar manusia yang sadar atau tidak sadar itu dimiliki oleh kita semua. Bahkan posisi apapun, orang itu pasti ada ketiga rasa tersebut. Jadi ada cinta, ada harap, dan ada rasa takut. Sebagai contoh misalnya seorang presiden terkuat di dunia, itu semakin lama dia semakin rasa takutnya semakin tinggi. Contoh misalnya Fir'aun misalnya. Fir'aun itu kan dikatakan orang terkuat waktu itu. Kekuasaannya besar, pasukannya banyak, tapi rasa takutnya luar biasa. Gak usah jauh-jauh, diberi mimpi saja sudah muncul ketakutannya. Menandakan dia bukan Tuhan. Tuhan itu tidak punya rasa takut. Jadi ketika bermimpi bahwa ada dari golongan Bani Israel yang akan merebut kekuasaannya, maka rasa takutnya itu muncul dalam jiwanya. Dan manifestasi rasa takut itu bisa berbeda-beda. Ada yang gemetar misalnya, wajal, ya. Seperti kalau kita lihat di Al-Qur'an, innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini rasa takut yang menimbulkan gemetar. Jadi orang beriman itu ketika dia itu mendengar nama Allah disebut, maka bergetar hatinya. Bergetar itu karena muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk rasa takut itu adalah bergetar kita itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya. Itu bentuk dari harap dan cinta kepada Allah. Maka ayat ini menggambarkan bahwa tiga sifat itu ada pada manusia. Setiap saat kita pasti seperti itu. Setiap saat, setiap keadaan. Ketika kita mengapa pakai baju? Karena takut kepanasan. Ini takut. Mengapa bajunya dicuci? Takut mengganggu orang lain, takut bau dan semacamnya. Kan itu kan rasa takut. Nah, ketika rasa takut itu terkontrol, maka yang muncul adalah dampak-dampak positif. Jadi kita ini pakai baju, kita cuci baju kita itu karena rasa takut. Tapi positif kan ini, terkontrol. Terkontrol, ya. Sehingga apa? Kita melakukan aktivitas yang positif karena ada perasaan rasa takut tersebut dan semacamnya. Inilah diantara bagaimana rasa ini ada pada setiap manusia. Kemudian juga kita sering berharap tentang sesuatu. Mengapa kita ini makan misalnya? Itu kan karena kita berharap agar tubuh kita sehat. Di samping itu ada rasa takut, yaitu takut sakit. Itu.
Jadi tidak bisa dilepaskan. Makanya ibarat dua sayap burung atau ibarat dua sisi mata uang, tidak bisa dilepaskan. Rasa takut dan rasa harap inilah. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu apalagi menyiapkan balasan pada kita. Nah, balasan itu kan karena harapan kita. Mengapa berpayah-payah ya, sholat tahajud, berpayah-payah berpuasa. Ini kan karena adanya harapan kita di masa depan. Dan kalau kita perhatikan, kebenaran itu pasti. Tapi kebenaran dalam diri seseorang itu beda-beda. Makanya Ustadz Nasrullah yang mengarang tentang Magnet Rizki itu mengatakan bahwa orang itu punya garis kebenaran masing-masing. Orang itu punya garis kebenaran masing-masing. Walaupun kebenaran secara terpisah itu pasti, ini benar, ini salah. Tapi manifestasi kebenaran seseorang itu beda-beda. Tergantung dari pengalamannya, tergantung dari pengetahuannya, tergantung dari harapannya, tergantung dari rasa takutnya, tergantung dari rasa cintanya. Sholat Jumat misalnya, itu jelas kebenaran. Tapi ada orang yang tidak sholat Jumat. Apakah berdosa dia tidak sholat Jumat? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung situasinya. Ketika dia sakit parah, maka tidak berdosa dia tidak sholat Jumat. Karena kebenarannya waktu itu, dia itu sedang sakit. Tapi ada orang yang mengatakan sholat Jumat tidak wajib. Dia punya garis kebenaran itu. Maka dalam pandangan kita, dia berdosa. Dalam pandangan dia mungkin tidak berdosa. Dalam pandangan dia. Karena setiap orang itu punya garis kebenaran beda-beda. Mengapa sholat tahajud? Karena begini. Mengapa tidak sholat tahajud? Oh, itu sunnah saja. Begitu kan? Beda-beda orang itu. Maka pemahaman orang itu, ilmu orang itu sangat menentukan garis kebenaran yang dia itu akan lakukan. Makanya penting bagi kita untuk selalu berilmu. Ya. Jadi di antara raudhah itu kan ada dua di dunia ini. Yang pertama raudhah, mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu kan raudhah. Satunya adalah majelis ilmu ini kan raudhah. Ya, lanjutkan. Nah, ini karena ilmunya yang bermasalah. Ketika ada kebaikan harusnya ngegas itu, maka direm, tidak mau. Dan ini banyak. Malam Ahad biasanya itu ketika malam-malam harusnya istirahat, ya, malah bangun, begadang. Menjelang subuh tidur. Nah, ini kan rem dan gasnya terbalik. Jadi kalau saya ibaratkan juga seperti kita main layang-layang. Ada waktunya narik, ada waktunya kita ngolor begitu ya, melepas. Kan layang-layang itu bisa menang ketika bertanding itu ketika pas narik dan melepasnya itu, ngolornya itu, baru bisa menang. Makanya ini semuanya sangat ditentukan oleh ilmu kita, sangat ditentukan oleh pemahaman kita, sangat ditentukan juga oleh pengalaman kita. Makanya mengajarkan pada anak, memberi pengalaman hidup itu akan memperbaiki kualitas rasa takutnya dan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala banyak menegaskan tentang sifat karakter dasar manusia ini. Karena ini sangat menentukan nasib kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 karakter dasar itu ya ini kita belum membahasnya Mas. Ini kita masih kulit-kulitnya biar kita ini nanti bisa memahami bahwa semua yang kita lakukan itu tidak lepas dari 3 itu. Dan itu harus terkontrol supaya tidak terbalik-terbalik ya. Dan itu sangat ditentukan oleh ilmu kita dan pemahaman kita. Karena ketika ilmu itu disambungkan dengan kekuasaan misalnya, ketika ilmu ini disambungkan dengan kekuasaan, yang terjadi adalah keadilan. Jadi pemimpin yang adil itu salah satunya itu harus berilmu yang benar. Tapi ketika
kekuasaan tidak disanding dengan ilmu, maka yang terjadi adalah kezaliman. Yang terjadi kezaliman. Kita perhatikan sekarang kondisinya. Ketika ilmu ini disandingkan dengan kekayaan, maka yang terjadi adalah kedermawanan. Masjid ini mungkin salah satunya berdiri karena sandingan antara ilmu dengan kekayaan, sehingga muncullah masjid, muncullah panti-panti asuhan. Itu kan karena adanya rasa harapan dari orang yang berilmu bahwa tabungannya itu nanti bermanfaat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu itu disandingkan dengan kecantikan misalnya, maka yang muncul adalah ketawaduan. Tapi ketika kecantikan tidak disandingkan dengan ilmu, yang muncul adalah kesombongan-kesombongan. Maka majelis-majelis ilmu inilah sebenarnya yang terus kita hidupkan, membina umat, mendidik umat agar tidak salah langkah dalam bagaimana cara dia rasa takutnya, bagaimana harapan-harapannya, bagaimana rasa cintanya, sehingga dia bisa itu takarannya itu pas agar menjadi manusia yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Mungkin itu muqaddimahnya, mungkin isinya nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena terlalu lama juga terlalu lama pun juga tidak baik, kadang-kadang jenuh ya. Makanya para mubaligh itu harus bisa ngatur, ngegas dan ngeremnya. Karena saking senengnya itu, misalnya ya, khutbahnya itu 1 jam misalnya. Yang semula senang jadi enek akhirnya. Kenapa? Ada masa-masa harus mengetahui psikologi dari jamaah. Betul, harus mengetahui. Karena kepentingan orang beda-beda. Jadi harus ada takarannya. Misalnya di masjid ini khutbahnya misalnya rata-rata 15 menit, 20 menit. Kalau 3/4 jam itu melebihi takaran. Walaupun kebaikan yang disampaikan. Kadang-kadang kebaikan itu tidak selamanya benar. Mungkin kebaikannya, teorinya benar, caranya bisa salah, cara penyampaiannya, cara mengemasnya. Maka kita sebagai orang tua juga harus begitu kepada anak-anak kita. Jadi harus betul-betul mempelajari psikologi anak. Jadi orang tua itu, saya sampaikan dulu itu, bukan hanya sekedar orang tua biologis yang melahirkannya, yang mencari nafkah untuk makannya, tapi orang tua itu adalah orang tua ideologis. Memang orang tua ideologis itu adalah guru yang pertama. Karena tentunya bapak-bapak, ibu-ibu saudara sekalian sampai ke sini ini karena jasa guru-guru kita. Orang tua ideologis kita yang menyampaikan ide-ide kebaikan-kebaikan. Kan karena kita tahu, kita ngaji, kita mendengar tentang bagaimana manfaat sholat subuh berjamaah. Kita datang, kita berhutang budi kepada beliau, guru-guru kita. Tapi yang terbaik adalah guru kita itu juga adalah orang tua kita. Kenapa? Beliau itu orang tua biologis kita, termasuk juga orang tua ideologis kita yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Sehingga ngepas bagi kita untuk bisa melaksanakan kebaikan dengan penuh cinta. Kalau sudah orang itu cinta dalam melakukan sesuatu, maka sudah melaksanakannya itu sudah bukan karena paksaan. Sebagaimana kita ke masjid ini sudah karena cinta, insya Allah tidak ada masalah berangkat ke masjid. Kenapa? Rasa cinta itu akan mendorong organ-organ tubuh kita untuk melangkahkan menuju apa yang kita inginkan. Maka mencintai ibadah itu langkah-langkah kita untuk mencapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.